Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 waktu ketika koneksi batinmu dengan mantan sedang kuat-kuatnya. Ya. Nah, jadi meskipun kita berpisah dengan mantan, meskipun mantan tidak mau dihubungi dengan telepon, dengan media sosial, tidak mau ditemui dan seterusnya ya. Tetapi bahwa yang namanya batin manusia yang pernah bersama itu akan selalu terhubung. Nah, jadi ketika terhubung itu ada masa di mana koneksi batinnya lemah ya, atau tidak terasa, tetapi ada waktu-waktu di mana koneksi batin itu memang terasa amat sangat kuat ya. Nah, pertanyaannya kalau sedang terjadi koneksi batin itu, kita harus bagaimana memanfaatkannya. Nah, nanti kita bahas di bagian closing ya. Sekarang kita bahas dulu 3 waktunya. Jadi waktunya yang pertama, ketika kita tiba-tiba ya teringat mantan. Artinya kalau kita tiba-tiba teringat mantan itu sedang mengirimkan sinyalnya kepada kita. Kita sama sekali sedang tidak melakukan sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada mantan ya. Kita sedang bekerja, kita sedang fokus. Di sekeliling kita tidak ada satupun yang bisa mengingatkan kita kepada mantan. Tetapi tiba-tiba saja kita teringat. Beda kalau kemudian misal kita sedang bekerja, tiba-tiba ada teman yang datang ke ruang kerja kita. Nah, nama teman kita ini sama dengan namanya mantan. Nah, otomatis kita jadi teringat kan. Atau ada teman yang lain yang datang yang cara berpakaiannya sama dengan mantan. Nah, ini sama sekali tidak ada satupun yang mengingatkan kita kepada mantan dan kita tiba-tiba teringat mantan. Itu artinya bahwa dari entah di mana posisi mantan sekarang, dia sedang mengirimkan sinyalnya kepada kita bahwa dia sedang memikirkan kita. Jadi ketika mantan memikirkan kita, maka dari pikirannya akan terpancar sinyal. Ya, pikirannya memancarkan sinyal ke pikiran kita. Jadi dia pancarkan, diterima oleh pikiran kita. Pikiran kita jadi receivernya ya. Dan kita bisa memahami sinyal itu dari mantan. Kita tahu apa yang sekarang sedang mantan pikirkan tentang kita dengan intuisi kita. Ya, jadi intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa harus ketemu, tanpa harus membaca, tanpa harus mendengar, tanpa harus melihat. Nah, itu hebat dan canggihnya intuisi manusia. Nah, itu penelitian Profesor Digby Tatum tentang interbrain, koneksi pikiran. Bahwa ketika seseorang memikirkan orang lain, maka saat itu dia memancarkan sinyalnya kepada orang yang sedang dia pikirkan. Karena cara kerja pikiran manusia, otak manusia, itu seperti halnya wifi, terkoneksi ya. Nah, jadi ketika kita tiba-tiba teringat mantan, artinya mantan sedang memulai koneksi batinnya dengan kita ya. Jadi
Artinya mantan tuh yang sedang menginginkannya. Sehingga saat itu koneksi batin kita dan mantan sedang kuat-kuatnya. Waktunya yang kedua, ketika kita yang sebaliknya membayangkan mantan. Kan ada tuh orang yang terus saja mengisi waktu-waktu senggang, waktu kosongnya dengan membayangkan mantannya. Biarpun semua orang bilang sudah belajar melupakan mantan dan seterusnya, tetapi dia menjadikan itu sebagai kebiasaannya. Kalau dia melamun mesti tentang mantan. Kalau dia sedang waktunya senggang sendirian, dia akan memikirkan mantannya. Bahkan ketika ada orang ngajak ngobrol, kadang-kadang dia sambil memikirkan mantannya. Nah, jadi ya, ketika kita memikirkan mantan, maka berlaku sebaliknya tadi. Kita yang memancarkan sinyal kepada mantan. Mantan yang jadi receivernya, jadi penerimanya. Dia tahu yang memikirkan adalah kita. Dia tahu bahwa kita memikirkan sesuatu tentang dia dengan intuisinya. Karena pada saat itu pikiran kita dan pikiran dia sedang terkoneksi. Nah, karena itu ya, yang hobi menghayalkan, melamunkan mantan itu jangan membayangkan yang aneh-aneh ya, yang susah-susah. Kita kan sering tuh belajar melupakan mantan, tetapi dengan cara membayangkan mantan. Tentu membayangkannya itu ketika masa-masa yang tidak enak lah, mantan mengkhianati kita, mantan jalan dengan orang ketiga dan seterusnya ya. Kan begitu biasanya. Tujuannya agar muncul tuh rasa marah kepada mantan, harapannya kita bisa melupakan dia. Yang terjadi bukan melupakan, justru tambah kangen kan. Nah, jadi apa yang kita bayangkan itu mantan tahu. Dia bisa merasakan itu dengan intuisinya. Nah, karena itu kalau memang kita punya kebiasaan membayangkan mantan, karena ketika kita membayangkan itu koneksi batin kita, ya, koneksi pikiran kita sedang kuat-kuatnya dengan mantan. Karena batin dan pikiran itu ketika dia memikirkan sesuatu, dia menjadi satu kesatuan tuh. Apa yang ada di dalam benak seseorang, di dalam batin, kemudian dia munculkan ke pikirannya kan. Sehingga muncullah visualisasinya di dalam pikiran. Nah, pikiran itu yang memancar ke sana. Jadi ketika koneksi ini sedang terbangun, bayangkan yang baik-baik. Ya. Yang pertama manfaatnya karena mantan tahu, misal kita membayangkan menikah dengan mantan. Dia bisa merasakan gambaran itu, visualisasi itu. Ya, semoga itu memberikan pengaruh, menjadi sugesti bagi dia untuk kembali kepada kita. Yang kedua, ketika kita membayangkan menikah dengan mantan, itu menjadi doa kita. Iza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Jadi maksudnya perbanyak berangan-angan yang baik, karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Robnya, Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ketika kita berangan-angan, sesungguhnya apa yang ada di pikiran kita itu adalah doa. Ya. Nah, jadi secara horizontal semoga itu menjadi sugesti bagi mantan untuk kembali kepada kita. Secara vertikal, apa yang kita bayangkan itu adalah doa dan semoga terkabul. Begitu ya. Yang kedua. Nah, yang ketiga, ketika koneksi batin itu kuat-kuatnya, ya. Jadi yang pertama, saat mantan memikirkan kita, kita tiba-tiba teringat dia. Yang kedua, saat kita membayangkan mantan. Yang ketiga, saat kita sedang fokus, kita khusyuk
kita berdoa agar mantan kembali kepada kita, ya. Jadi ketika kita mengerjakan sholat, kita fokus, kita khusyuk kepada sholat kita. Ya, jadi tidak boleh bayangkan bayar cicilan motor, nanti pikirannya kemana-mana lagi bayangkan mantan. Jadi ketika kita sedang mengerjakan sholat, pikiran kita harus fokus kepada bacaan-bacaan sholat kita. Itu ketika kita sholat. Nah, selesai kita mengerjakan sholat, kita berdoa. Ketika kita berdoa, itulah maka apa yang menjadi doa kita itu kita visualisasikan. Kita berdoa minta untuk bisa punya pekerjaan. Itu dengan lisan kita, dengan pikiran kita, kita membayangkan pekerjaan seperti apa yang kita inginkan. Kita berdoa agar bisa beli rumah. Itu lisan kita yang mengucapkan doa. Pikiran kita memvisualisasikan rumah seperti apa yang kita inginkan. Kita berdoa agar mantan kembali. Lisan kita menyebut nama mantan. Pikiran kita memvisualisasikan mantan datang kepada kita. Nah, sehingga terjadi satu kesatuan, dan itu energinya besar sekali. Batin kita membisikkan doa agar mantan kembali, lisan kita mengucapkan doa agar mantan kembali, pikiran kita memancarkan doa itu ke langit, ya, agar mantan kembali. Nah, pada saat itu koneksi batin kita, karena kan doa itu dia lahir dari batin tuh, keinginan agar mantan kembali. Kemudian diteruskan ke pikiran, ya, jadi bayangan mantan kembali. Kemudian diteruskan ke lisan kita, jadilah doa yang terucap. Nah, itu saat dimana koneksi batin kita dengan mantan sedang kuat-kuatnya. Jadi pertanyaannya kemudian, apa yang harus dilakukan kan ketika koneksi batin kita dengan mantan sedang kuat-kuatnya? Ketika kita berdoa nih, yang ketiga tadi, kita sebenarnya selain berdoa, kita juga mengirimkan tuh, dengan pikiran kita yang memvisualisasi sugesti agar mantan kembali. Kan kita memancarkan sinyal juga tuh ketika kita berdoa. Ya, bayangan mantan kembali diterima oleh pikiran mantan. Yang kedua tadi, ketika kita membayangkan mantan, otomatis kita mengirimkan sugesti dari pikiran kita kepada mantan. Yang pertama, ketika mantan yang memikirkan kita dan kita tiba-tiba kepikiran mantan, maka sesungguhnya pada saat itu, ya, kita tidak hanya tiba-tiba kepikiran, tetapi kita juga mengirimkan sugesti kepada mantan. Ya, caranya tadi tiba-tiba kepikiran, langsung kita memikirkan yang baik. Nah, itu namanya mengirimkan sugesti. Ya, atau membisikkan dengan hati dan pikiran kita kepada dia, adek balik. Ya, AA menunggu adek. Adek hubungi AA. Ya, nomor telepon AA belum berubah. Nah, itu namanya kita mengirimkan sugesti kepada dia. Ya, sehingga semoga sugesti itu bisa mantan terima dan kemudian dia tergerak kembali, dan semoga, ya, apa yang kita pikirkan tadi, apa yang menjadi doa kita itu terkabul. Semoga mantan kembali menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.